it harder to see underneath? Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't. Loh, tapi ngono sakit ngendikan kok. Iya sakit toh. Oh, lihat itu SLB. Ya pripun wong enten mriku ora nyandak. Oh. Jaluk enten mriki enten SD gitu ya. Loh, lha napa to, Dik? Lha napa? SD kula dikanggoni kali kancane kula. Diganggu. Oh, diganggu. Iya. Diganggu lek. Dan SD pundi durung ya? Oh, lha diganggu. Loh, tapi Semarang, 31 Mei 2023. Sebuah kasus seorang siswa sekolah dasar yang pindah ke sekolah luar biasa atau SLB menjadi viral di media sosial. Kasus ini diambil dari video yang diunggah melalui akun TikTok oleh Kumparan. Siswa dengan inisial MF yang sebelumnya bersekolah di sekolah umum, ia dikabarkan pindah ke SLB karena sering mengalami perundungan dari teman-temannya, seperti bukunya disobek dan dicoret. Dalam video yang beredar, ayah MF juga menjelaskan bahwa anaknya memiliki kecerdasan di bawah rata-rata, yang dibuktikan melalui hasil psikotes dengan nilai IQ 50 pada awal Mei 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, MF akhirnya tidak melanjutkan pendidikan di sekolah umum dan memilih untuk pindah ke SLB. Kasus ini menjadi perhatian publik dan menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari sudut pandang perkembangan kognitif anak. Hai, selamat siang. Kami dari kelompok 1 mata kuliah perkembangan peserta didik akan membahas studi kasus mengenai perkembangan kognitif pada anak. Nah, perkembangan kognitif pada anak itu sendiri adalah perkembangan kemampuan berpikir, memahami, dan belajar pada individu. Kami akan mengangkat kasus seorang anak yang berusia 8 tahun atau kelas 2 SD yang belum bisa belajar dan menulis. Hal ini patut menjadi perhatian karena di usia tersebut seharusnya anak sudah memiliki kemampuan dasar membaca dan menulis untuk mendukung proses belajar mereka di sekolah. Oleh karena itu, hal ini perlu dianalisis lebih lanjut berdasarkan teori perkembangan kognitif. Berdasarkan teori perkembangan kognitif dari Jean Piaget, anak usia 7-11 tahun berada pada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, perkembangan berpikir anak mengalami kemajuan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahap sebelumnya. Anak pada tahap operasional konkret sudah mulai mampu berpikir logis, tetapi masih terbatas pada hal-hal yang bersifat nyata atau konkret, atau sesuatu yang bisa dilihat, disentuh, atau dialami langsung. Mereka sudah dapat memahami hubungan sebab akibat sederhana, mengelompokkan objek berdasarkan kategori tertentu, serta memahami konsep seperti urutan, jumlah, dan perbandingan. Selain itu, pada tahap ini anak juga mulai mampu menggunakan simbol seperti huruf dan angka dalam kegiatan belajar. Hal ini terlihat dari kemampuan anak dalam membaca, menulis, dan berhitung yang seharusnya mulai berkembang dengan baik. Anak umumnya sudah bisa mengenali huruf, merangkai kata, membaca kalimat sederhana, serta menuliskan pikiran atau informasi dalam bentuk tulisan. Namun, pada kasus ini terdapat ketidaksesuaian antara teori dan kondisi nyata. Anak yang berusia 8 tahun yang seharusnya sudah berada pada tahap operasional konkret ternyata belum mampu membaca dan menulis. Hal ini menunjukkan bahwa perkembangan kognitif anak tersebut belum berkembang secara optimal sesuai dengan tahapan usianya. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan anak pada usia 8 tahun kesulitan dalam belajar bahkan menulis. Faktor pertama yaitu pendidikan, di mana kurangnya latihan atau bahkan metode pembelajaran di sekolah tidak sesuai dengan
anaknya. Yang kedua, faktor lingkungan, di mana kurangnya dukungan keluarga dalam membimbing anak belajar di rumah. Yang ketiga, faktor kognitifnya, yaitu kesulitan dalam belajar, seperti salah satunya yaitu disleksia, di mana seorang anak ini terdapat gangguan belajar neurobiologis yang dapat menyebabkan seorang anak ini dalam kesulitan belajar membaca, menulis, bahkan mengeja. Dan ini bukan karena rendahnya kecerdasannya. Faktor lainnya yaitu seperti terlalu sering menggunakan gadget pada anak tanpa pengawasan. Hal ini dapat juga mempengaruhi kemampuan anaknya. Oleh karena itu, kita perlu mengidentifikasi apa penyebab utama dalam permasalahan tersebut. Nah, untuk mengatasi permasalahan ini ada beberapa cara yang perlu dilakukan. Nah, yang pertama, memberikan pendampingan belajar secara rutin kepada anak, baik oleh orang tua maupun oleh guru. Nah, yang kedua, menggunakan metode pembelajaran yang menarik dan menyenangkan seperti gambar, permainan, atau kartu huruf. Nah, yang ketiga, menjalin kerjasama antara guru dan orang tua dalam membantu perkembangan anak. Jika diperlukan, anak juga dapat dibantu oleh tenaga ahli seperti psikolog atau ahli pendidik. Jadi, dapat disimpulkan bahwa kemampuan membaca dan menulis pada anak usia 8 tahun merupakan bagian penting dari perkembangan kognitif. Jika dapat keterlambatan, maka perlu dilakukan analisis penyebab pemberian solusi yang tepat. Karena setiap anak itu unik dan membutuhkan dukungan untuk berkembang secara optimal. Makes it hard